Apa itu Abdul Somad? Ngomong tentang dakwah di perkampungan, dia ceramahnya cuma di kota-kota aja. Kalau yang ngundang bupati, gubernur, pejabat datang, tapi kalau di musola kecil nggak mau datang. Ini berarti belum lihat Instagram Abdul Somad. Saya ini ustadz hutan, masuk hutan, keluar hutan, masuk kampung, keluar kampung, sampai ke suku pedalaman, suku terasing, masuk ke dalam suku anak dalam di Jambi, masuk ke suku Akit bersama dompet duafa, masuk ke suku Talang Mama, naik perahu, naik sampan, digigit pacat dan lintah. Semua sudah dialami, dijalani. Jadi sampai hari ini masih ada program-program ini. Tidak bisa ternyata kita masuk ke pedalaman. Kenapa? Karena mereka masyarakat yang inklusif, tertutup, bahasanya berbeda, adat istiadatnya tak sama. Mereka tetap merasa kita asing. Kalau gagal kita masuk ke dalam, maka anak-anaknya yang ditarik untuk disekolahkan, masukkan ke pondok pesantren. Tidak cukup hanya kelas 6 pulang, kita mesti kuliahkan dia selesai S1. Tempat tinggalnya di mana? Carikan masjid-masjid yang perlu imam. Setelah tamat 4 tahun, nanti selesai itu kemana? Maka kita siapkan musola, pondok pesantren di pedalaman, tempat dia belajar. Supaya apa? Supaya mereka kembali ke kampungnya, tidak lagi melihat orang asing yang datang ke negerinya. Ini metode dakwah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Yaman belajar Islam ke Nabi, dikirim pulang. Apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah, tuliskan khutbahku untuk Abi Syah supaya dia pulang ke Yaman. Sebelum Nabi hijrah, itu sahabat-sahabat yang datang dari kota Al-Madinah belajar Islam ke Nabi, pulang membawa Islam. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya perang, mesti ada 1-2 orang liyatafaqahu fid din, belajar agama. Setelah dia belajar agama, dia pulang ke kampungnya, liyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan. Puncak akhirnya adalah la'allahum yahdzarun. Mudah-mudahan orang masyarakat di kampung menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Kalau saya yang masuk di desa terasing di Jawa Barat, di masyarakat Sunda, mungkin tidak diterima. Kenapa? Karena saya ngomongnya terlalu keras. Orang Sunda ini kan lembut. Gimana Bapak? Apa kabar? Sehat? Kalau apa kabar? Sehat? Ini kaget dia, nggak sesuai. Maka jangan paksakan Abdul Somad yang datang ke sana, tapi anak-anaknya yang kita tarik, masukkan ke pondok pesantren, disekolahkan. Maka setelah dia belajar, dia pulang, tapi tentu dia perlu ijazah. Maka mesti ikut ijazah persamaan, paket B, paket C. Lalu kemudian kuliah. Mungkin nanti ada pengangkatan da'i dari Kementerian Agama, atau ada tes CPNS, atau nanti ada pemilihan kepala desa, atau dia mau caleg 2024, dia sudah punya ijazah S1. Ini penting. Tidak cukup hanya sekedar tawakal. Ini sekarang banyak orang setelah berislam, berdakwah, hijrah, serahkan pada Allah. Gimana dakwah kita di perkampungan, di pedesaan? Ini agama Allah, akan ditolong Allah, serahkan pada Allah. Kalau beginilah Wali Songo dulu, kita nggak Islam sekarang. Mereka ada yang menekuni bidang pertanian, ada yang menekuni bidang perikanan, peternakan, ada yang menekuni mendekat kepada kekuasaan. Makanya berubah dari Majapahit menjadi kerajaan Demak, karena kekuasaan juga penting. Kenapa? Karena Islam ini tidak bisa dilepaskan daripada ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ini adalah kerja keras kita bersama. Saya
yakin dan percaya melihat anak-anak muda dan support dari para alim ulama, insya Allah anak-anak saudara-saudara kita yang berada di tepi gunung yang jauh, yang terisolir, karena mereka punya program yang luar biasa, masuk ke pedalaman. Ustaz Abdul Somad gak usah diajak, videonya aja dikirim ke sana. Mereka sudah kenal, tapi di sebagian tempat saya datang juga. Ini yang kedua, bahwa setelah berjamaah mesti jelas targetnya kemana. Yang ketiga, jangan merasa orang itu tidak berdakwah hanya karena dia tidak ceramah. Nah, ini perlu diluruskan. Orang selalu memahami bahwa dakwah itu adalah ceramah. Siapa yang tidak ceramah berarti tidak benar. Bisnismen dia tidak ceramah, dia diam aja. Datang, diam, ngantuk, tidur. Tapi duitnya jalan. Dia sedang berdakwah, tapi dakwahnya adalah dengan uang. Penguasa, dia tidak perlu berceramah, dia tidak perlu khutbah, dia tinggal tanda tangan 20% untuk pendidikan, APBD, APBN disalurkan untuk sekolah tahfiz Quran. Setuju? Yang setuju penguasa aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dakwah itu ada dakwah bil khitabah, ceramah, khutbah, kultum, tausiah, tapi ada dakwah bil quwwah, dakwah dengan kekuasaan. Mesti ada anak-anak muda ini yang menjadi calon legislatif, nanti duduk di parlemen memperjuangkan syariat Islam melalui partai. Betul? Mesti ada orang-orang kaya yang menolong agama Allah dengan hartanya. Dia salurkan berasnya, tanahnya dia wakafkan untuk sekolah tahfiz Quran, semen, batu kerikil, bata untuk membangun masjid. Alhamdulillah, setelah ceramah Ustaz Somad, banyak orang kaya mewakafkan tanah, Pak Ustaz. Tanah siapa? Tanah yang bermasalah semua, Pak Ustaz. Ini penting, karena kita selalu menganggap orang kaya tidak berdakwah, pejabat tidak berdakwah, anggota dewan tidak berdakwah. Dakwah jangan pahami hanya sekedar ceramah. Kalau kita pahami dakwah ini ceramah, nanti semua orang mau ceramah. Bupati wali kota pun minta jadwal ceramah. Dia mau khutbah juga, karena dia pahami kalau tidak khutbah tidak berdakwah. Padahal dalam Islam, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata, tapi tidak semuanya dengan kata. Wal mau'izatil hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Ibu mungkin bukan profesor doktor, bukan kiai, bukan penceramah, tidak pernah di Al-Azhar, tidak pernah di Gontor, tidak pernah di pondok pesantren salafiyah, tapi ibu sedang berdakwah karena jilbab ibu panjang, karena akhlakul karimah ibu mendidik anak-anak. Anak-anak menjadi takut pacaran karena ibu tegas. Ibu mendidik anak-anak untuk sholat istiqomah, on time, tepat waktu. Maka ini adalah bagian dari dakwah. Doa juga dakwah. Di tengah malam dia berdoa, ya Allah, selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan suamiku dari dilarikan pelakor. Ini juga dakwah. Dakwah itu tidak hanya sekedar mengajak orang ke jalan Allah. Marilah kita berdakwah, marilah kita takut kepada Allah. Berapa banyak kata-kata batal karena perbuatan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan, action lebih utama daripada ucapan. Bahkan kalau di pedalaman itu tablik akbar nggak bisa. Saya berapa kali masuk ke pedalaman, nggak ada pengajian. Kenapa? Orang mereka nggak kenal. Saya di Garut mesti pakai masker, biar supaya orang jangan kenal. Udah pakai masker, keluar dari restoran, tetap juga mereka baris. Apa ini? Mau foto, Pak Ustaz. Tapi di pedalaman, saya senyum, mereka cuek aja. Ente siapa, kata dia. Dia nggak kenal. Jadi bagaimana berdakwah di pedalaman? Sosialisasi bagaimana cara buat sarang lebah. Kenapa sarang lebah? Karena mereka perlu budidaya lebah.
Boleh minum? Ada suara saya di belakang. Di pedalaman justru yang ampuh adalah dokter-dokter. Makanya kami masuk ke pedalaman membawa bapak ibu dokter perawat, cek kesehatan gratis. Ibu-ibu hamil gratis. Khitan gratis. Makanya kalau ada adik-adik dari fakultas kedokteran, buat dakwah pedalaman, khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Ini lebih bermakna. Kenapa demikian? Karena di dalam mereka tidak mengenal ceramah. Tapi begitu diadakan acara pengobatan gratis di halaman masjid, sahabat-sahabat saudara kita senegara NKRI, tapi tidak seakidah, masih animisme, masih menyembah pohon kayu, batu dan hantu, mereka datang mendekat ke masjid. Ketika masuk waktu sholat, mohon maaf Bapak Ibu, kami sholat dulu ya. Mereka duduk, selesai mereka bawakan kita kelapa untuk minum. Dia tahu kita tidak minum dari tempat mungkin bekas khamar, lalu kita minum air kelapa. Dia bawakan kita ikan hasil tangkapannya. Dia tahu kita makan ikan, tidak yang lain karena haram. Dia tahu, mengerti. Mungkin bapak-bapaknya tidak bisa lagi diceramahi, tapi anak-anaknya, dakwah melalui anak-anaknya. Ini penting, karena banyak orang menganggap si Anu itu tidak berdakwah. Ngapain jauh-jauh ke Kairo? Pulang dari Mesir nggak pernah ceramah. Dia di mana sekarang? Dia buka trapel haji dan umroh. Itulah Pak Ustadz, nggak pernah ceramah. Loh, dia memang nggak ceramah, tapi hasil dari trapel haji dan umrohnya, dia berangkatkan imam-imam, khotib-khotib, guru ngaji, dia berikan santunan. Ada bupati wali kota yang tidak pernah ceramah, tapi dalam programnya memberikan santunan tiap bulan pada penggali kubur. Penggali kubur tidak pernah diperhatikan, padahal orang mati tidak bisa menggali kuburannya sendiri. Siapa yang memperhatikan penggali kubur? Siapa yang memperhatikan yang memandikan jenazah? Ibu-ibu perhatikan itu, siapa yang memandikan jenazah. Karena kalau tidak kita perhatikan orang yang memandikan jenazah, memangnya mau jenazah kita dimandikan dorsmer? Penting. Nampaknya sepele, remeh-temeh, tapi kita tidak memperhatikan. Ada orang yang memperhatikan itu dengan APBD-nya. Dibuatkan Badan Amil Zakat Nasional. Orang-orang yang berhasil bisnisnya, bayarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional. Karena kalau cuma satu orang bayar sendiri, hanya cukup untuk orang di sekitarnya saja. Tapi kalau umat sudah menyatukan zakatnya, maka banyak yang terbantu dan tertolong. Ini juga bagian dari dakwah. Pertama, berjamaah. Yang kedua, bahwa kita mesti punya target apa cita-cita ke depan. Yang ketiga, jangan menghukum orang tidak berdakwah hanya dia tidak ceramah. Poin yang terakhir, yang keempat adalah bahwa siapa di antara kita yang paling mulia? Bukan Abdul Somad yang dapat kursi dan meja malam ini. Masya Allah, namanya panjang sekali. Yang mulia boleh jadi yang tidak tampil malam ini ke depan, tidak memberikan kata sambutan, tapi acara ini terwujud karena tetes peluh keringatnya. Maka di hadapan Allah dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Itu untuk menyenangkan hati mereka yang tak tampil malam ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, paling takut kepada Allah. Jadi saya takut dalam hati saya, di tengah malam saya bangun sendirian, ada rasa takut. Jangan-jangan amal ceramahku ini sudah habis, dihabiskan oleh follower, viewer dan subscriber. Apalagi yang tertinggal? Yang tertinggal hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan pernah angkuh dengan amal kita. Kalau bukan karena saya, gak jadi acara itu kemarin. Kalau bukan karena kami, gak terwujud. Ini bisikan-bisikan setan.
Tapi jangan lupa, setan itu kerjanya cuma ngipas-ngipas aja. Kalau tidak ada apinya, setengah mati ngipas tidak akan mungkin terbakar, karena tidak ada api. Apinya itu datang dari kita. Setan hanya nambah saja. Jadi sebetulnya setan ini pun tidak terlalu salah juga. Kadang kasihan juga kita dengan setan. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Kata setan, aku cuma dikit. Kita yang salah. Kita yang menghidupkan apinya. Api keangkuhan, api kesombongan, api egois. Karena saya, karena kami, karena ormas kami, karena komunitas kami, karena persahabatan kami. Makanya semuanya berawal mesti wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisi ikhlas. Air kalau bercampur dengan daun teh jadi air teh. Kalau bercampur dengan biji kopi, air kopi. Kalau bercampur dengan susu kambing, jadi air susu. Bercampur dengan gula, jadi air manis. Tapi air yang tidak bercampur dengan apa-apa, itulah dia air yang ikhlas. Malam ini saya dikasih air ikhlas. Ustadz, jangan dikasih air yang bercampur, karena lehernya panas. Kalau dikasih air gula, pita suaranya rusak. Kasihlah dia air yang ikhlas, yang tidak tercampur, terkontaminasi dengan apa-apa. Apa iya Abdul Somad itu ikhlas? Jangan-jangan dia datang kan karena diundang. Dia semangat kan karena orang ramai. Dia semangat kan karena mikrofon sound sistemnya bagus. Sama seperti orang kuliah. Kamu cari ilmu apa cari ijazah? Saya cari ilmu. Kalau cari ilmu nggak usah urus ijazah. Kamu nikah karena ngelihat wajahnya atau cinta? Karena cinta. Kalau memang betul cinta, jatuh cintalah dengan nenek-nenek. Itulah cinta yang paling ikhlas. Jadi kalau ada anak muda masih update status, bukan berarti merusak keikhlasannya. Kalau malam ini ada yang posting berita, bukan berarti merusak keikhlasannya. Justru yang tidak jadi beramal karena takut dipuji, itu justru menjadi riya. Kata Imam Fudail bin Iyad, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Kamu sudah menggabungkan diri dengan remaja masjid, saya takut riya. Kamu nggak ikut gerakan anak muda, saya takut riya. Kamu nggak ke masjid, saya sholatnya di rumah, takut riya. Pas ditanya orang di rumah, Pak, Bu, Bapak sholat di rumah? Enggak juga. Terus sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Bagaimana kita mau memperbaiki hati kita kalau kita tidak beramal? Jadi anak-anak muda yang sudah sholat di masjid, satu gang satu jalan memujimu, kau tetap ke masjid. Anjing menggonggong kapilah. Baru ini saya nyebut anjing, sudah hampir 1 jam ngomong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang muji-muji kalian anak muda, "Aa, mau kemana?" "Mau ke masjid." "Doakan adik ya." "Mau kemana?" "Mau ke masjid." Kemari anak muda yang ke masjid itu 2 hari sholat, habis itu mati. Itu adalah ujian. Bro, ayo kita ngaji yuk. Masa kita mabuk-mabuk terus? Masa kita sakau-sakau terus? Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Ini ujian dakwah. Aku mabuk, uangku. Aku sakau, diriku. Aku pakai narkoba, bukan urusanmu. Memang bukan urusanku. Tapi kalau gempa tsunami datang, yang hancur bukan cuman rumahmu, rumahku juga ikut datang. Memangnya kalau bumi ini bergoncang, cuman rumah yang mabuk aja yang bergoncang? Rumah yang ke masjid, masjidnya pun bergoncang juga. Memangnya kalau banjir bandang datang, airnya ngelihat, kita masuk kemana ya? Ke rumah ini aja yang sakau nih. Masuk semuanya. Makanya kita diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau ada kawan yang hijrah, yang taubat, jangan katakan gara-gara saya.
Kenapa dia sekarang nggak minum lagi? Saya yang menyelamatkan dia. Kalau nggak udah masuk neraka jahanam itu. Karena Allah. Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, orang lain dapat hidayah melalui jalan. Bisa jadi karena lisan, tapi bisa jadi bukan karena lisan. Kamu tobatnya kenapa? Pernah dia ceramahi kamu? Enggak. Terus kamu tobat kenapa? Saya ngelihat dia waktu anaknya operasi, dia tetap sholat berjamaah. Disitulah saya terkagum-kagum dengan dia. Malah saya nggak respect dengan si Anu itu. Bolak-balik ngajak sholat berjamaah, tapi nggak sholat berjamaah. Ini semua adalah dakwah. Dakwah mengajak orang ke jalan Allah. Tapi siapa yang paling mulia di antara kita? Yang mulia adalah yang paling ikhlas. Doakan Abdul Somad mati dalam keadaan la ilaha illallah. Doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat badan. Kiai kita matta'anallahu bituli umurihim, kita mendapatkan nikmat barokah karena usia mereka panjang insyaallah. Amin. Seandainya umur kita sampai besok pagi, tambahan amal soleh. Seandainya kita mati malam ini, berhenti dari buat dosa. Simple, tidak ribet, tidak jelimet, tidak susah, tidak payah. Ustadz Somad, kami akan berangkat ke Papua. Tolong doakan kami berjihad karena kami menjaga NKRI. Andai kau duduk di rumahmu dengan istrimu, dengan anakmu, pun tetap mati kalau ajal tiba. Berapa banyak orang mati habis jogging? Berapa banyak orang mati sedang ceramah? Berapa banyak orang mati sedang baca Quran? Berapa banyak orang mati sedang tidur? Berapa banyak orang yang perang tapi tidak mati, pulang dalam keadaan sehat? Mati kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Berangkatlah menjaga NKRI. Selamatkan Indonesia. Selamatkan persatuan bangsa. Kuatkan istri dan anak di rumah. Kalau tak mati kata Allah tidak. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok pergi kerja nggak pakai helm. Istrinya nanya, nggak pakai helm? Kalau tidak mati kata Allah. Tidak. Memang nggak mati tapi kena tilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang ada orang yang amat sangat menjaga hatinya, takut nggak ikhlas lalu tidak beramal. Ada orang yang semangat beramal tapi karena ingin dinilai orang lain. Kedua-duanya tidak benar. Kita beramal, kalau ada bisikan-bisikan dalam hati istighfar, minta tolong kepada Allah. Pujian tidak membuat engkau melambung, hinaan tidak membuat engkau murung. Like tidak membuat engkau semangat, dislike tidak membuat engkau kehilangan semangat. Ustadz sudah sampai ke level itu? Belum. Terus kalau Ustadz ngelihat dislike gimana? Ya lanjut aja terus. Tinggal balik jempol aja kan? Haters and lovers, dua-duanya tetap ada. Dunia ini tidak pernah kosong dari orang baik dan orang jahat. Pernahkah dunia ini kosong dari orang baik? Tidak. Pernahkah dunia ini kosong dari orang jahat? Tidak. Adakah manusia yang jahat terus nggak ada baiknya? Tidak. Ada kawan saya Pak Ustadz jahat terus, berarti setan. Adakah manusia yang baik terus nggak ada baiknya? Nggak ada. Kalau baik terus nggak ada salahnya, malaikat. Salah terus nggak ada baiknya, setan. Kita bukan setan dan bukan pula malaikat. Kita adalah manusia, kadang baik, kadang jahat. Tapi ada yang levelnya sudah mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Subuh berjamaah, duha, istiqomah, zuhur berjamaah, nggak pacaran, ikut ngaji. Mudah-mudahan anak muda yang hadir malam ini yang pacaran segera putus. Lebih 40 putus semua kayaknya. Putus menjelang subuh, besok duha dipinang dengan bismillah. Yang bilang amin yang udah ada calon aja.
Yang belum ada calon, Allah akan mendatangkan calonnya insyaallah. Kuat sekali, amin. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau? Tidak ada yang sulit. Man from laki-laki dari Mars, woman from Venus, perempuan dari planet Venus bertemu di planet bumi, kata orang barat. Jadi orang barat ceritanya dunia ilmiah. Perempuan dari Venus, laki-laki dari Mars ketemu di bumi. Tapi kalau orang Indonesia, asam di gunung, garam di laut, ketemunya dalam restoran. Dia selalu cerita kuliner, makan dan makan. Tapi sebenarnya itu filosofi supaya kita tidak putus asa bahwa Allah punya kuasa. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kita hanya mengusahakan. Tapi ketentuan akhirnya adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sama seperti kedatangan saya malam ini. Berapa banyak yang sudah kita rencanakan tertunda, tidak jadi, ada saja halangan. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, akhirnya kita bertemu. Berapa banyak pertemuan yang sudah direncanakan, terhalang karena mati lampu, terhalang karena hujan lebat, terhalang karena sound system rusak, terhalang karena ustadznya sakit. Tapi berapa banyak pula yang pengumumannya, Ustadz Somad lihat nih fotonya, di masjid sudah melimpah ruah. Kapan ini diumumkan? Siang tadi, baru siang diumumkan. Jamaah sudah datang melimpah ruah. Siapa yang mengikat hati manusia sebanyak ini? Apa ada pembagian sembako ini? Apa ada pembagian sawer dari caleg ini? Tidak ada. 2024 masih jauh. Ini yang membuat datang adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Abdul Somad, selama yang kau sampaikan ayat Quran, selama yang kau sampaikan hadis Nabi, selama yang kau sampaikan solawat yang baik-baik, kami ikut dengan engkau. Tapi begitu engkau salah, engkau melenceng, kami yang akan meluruskan engkau pertama kali. Siap? Abdul Somad diikuti karena benar. Abdul Somad kalau salah, maka luruskan dia. Jangan sampai keyakinan kita like and dislike. Kalau kita senang, walaupun orang itu salah, tetap kita ikut. Tapi kalau kita benci, walaupun orang itu benar, selalu dianggap salah. Itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran like and dislike. Kita tidak demikian. Kenali orang dengan kebenaran, jangan kenali kebenaran dengan orang. Kalau kita sudah punya ukuran bahwa 1 meter itu adalah 100 cm, 1 meter 100 cm, maka tidak bisa ditawar-tawar. Walaupun Abdul Somad yang datang membawa tongkat panjangnya 99 cm, apakah dia diterima sebagai 1 meter? Tidak, karena tidak cukup 100 cm. Setuju? Kita mesti punya standar. Standar inilah syariat. Syariat itu datang dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 saja. In tamasaktum bihima, kalau kamu pegang standar yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran tak bisa menjelaskan dirinya sendiri, hadis mesti dijelaskan. Maka tambah satu lagi, al ulama warasatul anbiya. Fas'alu ahla dzikri, tanya ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Saya mulai tadi jam 8.20, sekarang jam 9.20. 60 menit kita bersama, masih pakai protokoler yang lama, 600 ml. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya siapa yang hadir tausiah tadi, Ustadz Somad, apa yang dia bicarakan? 4 poin. Apa yang 4 itu? Aku pun gak ingat karena ngantuk betul tadi, berat kepalaku. Tapi insya Allah ada yang mengingatkan kita, sahabat-sahabat kita yang merekam melalui kamera yang banyak sekali, ada di kanan, ada di kiri, ada di samping, macam-macam. Mudah-mudahan baterainya nggak habis.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik dari Al-Faqir Abdul Somad. Untuk segala kebaikan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.